Sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangsa Arab sedang berada dalam kegelapan, lahirlah seorang bayi yang bernama Muhammad. Muhammad artinya adalah terpuji, yang baik sekali. Bayi itu yang akan membawa perubahan besar bagi seluruh dunia. Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu bersamaan dengan Raja Abrahah dari Yaman akan menggempur Ka'bah yang berada di Makkah. Mengapa demikian? Karena Raja Abrahah itu iri atau dengki. Ka'bah di Mekah dikunjungi orang banyak, tapi Abrahah membuat Ka'bah tiruan, tidak ada yang mengunjungi. Nah, ini bedanya karena dengki, padahal itu adalah yang membuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang menjadi kiblatnya orang Islam sebagai ibadah. Raja Abrahah bersama 60.000 tentara bergajah yang akan menggempur Ka'bah. Tapi Allah tidak meridhoi, tidak terjadi. Malah Abrahah dan tentaranya berantakan dan menjadi korban dan dilempari burung ababil yang membawa batu panas atau kerikil-kerikil kecil yang menimpanya, akibatnya mati. Dan gajahnya itu sendiri belum sampai di lokasi Ka'bah, mendekati lokasi beberapa kilo bahkan ratusan meter, tidak mau menjalankan perjalanannya, bahkan berderum. Itu pada waktu yang dikendalikan Abrahah waktu itu. Bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Suku Quraisy ketika itu membanggakan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dengan keturunan dan kejayaannya. Ketika itu Abdul Muthalib bernazar, Allah memberinya rizki 10 anak laki-laki, maka beliau akan menyembelih seseorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keinginannya itu terpenuhi. Abdul Muthalib dikaruniai 10 orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Abdullah. Siapa Abdullah itu? Adalah ayahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abdul Muthalib hendak melaksanakan nazarnya, orang-orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi mereka. Setelah itu mereka bersepakat untuk mengundi nasib menggunakan anak panah ada antara Abdullah dan 10 ekor unta sebagai tebusannya. Kemudian mereka menambah jumlah unta ketika anak panah undian berpihak pada Abdullah. Lalu mereka melakukan undian lagi dan anak panah selalu mengenai bagian Abdullah hingga ke-10 kalinya. Sampai akhirnya anak panah tersebut berpihak kepada unta yang telah mencapai 100 ekor. Akhirnya mereka pun menyembelih unta. Ini diantaranya kakeknya Nabi Muhammad waktu itu. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling beliau cintai. Terlebih setelah peristiwa penebusan itu dan setelah dia dewasa dan tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ini ada keistimewaan tersendiri berada di keningnya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya memilihkannya seorang gadis dari Bani Zurrah yang bernama Siti Aminah binti Wahab, lalu menikahkan keduanya
Setelah pernikahan itu kelihatan cahaya yang memancarkan dari dahinya hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah. Namun dengan pancaran sinar yang ada di keningnya Abdullah, setelah Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu setelah kawin dan setelah ibunya dalam keadaan hamil, istrinya namanya Siti Aminah, pancaran itu pindah ke perutnya Aminah. Abdullah telah menjalankan tugas dalam kehidupan ini. Dan setelah 3 bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah, Abdullah keluar kota bersama rombongan berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Disinilah akhirnya ayahanda Nabi Muhammad SAW wafat di usia kehamilan Siti Aminah 3 bulan. Ada yang mengatakan 6. Dan di sini pula Abdullah dikebumikan. Jadi Nabi Muhammad lahir sudah tidak punya ayah, dalam keadaan yatim, sudah tidak berayah. Beberapa bulan setelah Abdullah ayahanda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Siti Aminah melahirkan, namun Siti Aminah tidak merasakan sakit yang biasa dirasakan oleh para wanita pada umumnya. Ketika melahirkan jabang bayi Muhammad itu menjelang fajar, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun Gajah atau tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kampung Bani Hasyim di kota Makkah. Nabi Muhammad lahirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tepatnya di kampung Bani Hasyim di kota Makkah. Wafatnya di Madinah dan dimakamkan di Madinah itu Nabi Muhammad. Dan yang membantu siapa dalam kelahirannya? Kalau sekarang itu ya bidan atau narani orang dulu dukun baji. Waktu itu siapa yang membantu dalam kelahiran Nabi Muhammad ini? Adalah Siti Syifa. Siti Syifa itu adalah ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Tahun kelahirannya bertepatan dengan tahun Gajah. Siti Aminah melahirkan anaknya dan diberi nama Muhammad yang artinya adalah orang yang terpuji. Nama yang belum pernah ada sebelumnya di tanah Arab. Muhammad artinya terpuji, yang terbaik segala-galanya. Inilah di antara sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Kita biar mengerti, biar tahu, sebagai orang Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad mengerti sejarah-sejarahnya Nabi kita di waktu dulu, dan mengerti dan mengenang dalam keadaan apapun. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.